Oke cuy, kita lanjut bahas kaliper depannya. Jadi buat kaliper depan ini gua pakai kaliper KTC 4 piston yang tipe BRE. Nah jadi gua sendiri kurang tahu sih apa bedanya yang tipe BRE, tipe CRM ataupun yang tipe MTF. Itu gua nggak tahu bedanya apa. Tapi yang tipe BRE ini itu dia paling mahal cuy. Jadi kalau yang tipe CRM sama MTF itu kalau nggak salah harganya sekitar 600 ribuan, dan itu pun udah dapat bracket. Tapi kalau yang tipe BRE ini yang gue pakai itu harganya sekitar 1,2 sampai 1,3an. Itu tanpa bracket cuy. Jadi gue pilih ini yang tipe BRE ini karena harganya mahal. Ya otomatis dia kualitasnya juga pasti lebih bagus dari yang tipe CRM dan sama MTF gitu. Untuk bedanya mungkin ada di diameter pistonnya yang beda. Yang ini lebih gede mungkin, sama dari bahannya, bahan kalipernya, sama cara pembuatan paling. Menurut gua sih itu sih bedanya, tapi ya nggak tahu juga. Tapi kalau gua tanyain ke pihak KTC nya, itu katanya perbedaannya itu ada di bahannya cuy, bahan sama proses pembuatannya gitu. Anak-anak setting motor pas itu. Oke, mungkin dari kalian yang tanya, bang gimana rasanya setelah ganti kaliper 4 piston bang, lebih pakem atau ngempos atau gimana? Nah, jadi bentar, ini mobil mau kemana sih? Jadi setelah pakai kaliper 4 piston ini cuy, itu yang gua rasain itu dia lebih pakem cuy. Mungkin dia karena kampasnya lebih lebar daripada yang sebelumnya, sama karena ini 4 piston jadi kan yang neken, yang ngedorong kampasnya itu lebih banyak ya, jadi lebih kuat gitu, apa namanya, dorongannya tuh lebih kuat daripada yang 2 piston. Yang jelas ini lebih pakem, cuman karena kemarin itu sebelum pakai, pas awal-awal pakai ini, pas awal-awal pakai kaliper ini itu kan gua masih pakai disc standar ya. Nah, akibat pakai di standar itu bagian tengah dari kampasnya itu lebih jadi cekung cuy. Jadi dia kekikis lebih dalam gitu, yang akhirnya kopelan, yang akhirnya pas gua ganti disc lebar, bentar, mengakibatkan kampas remnya itu yang bagian tengah nggak nempel sama piringan sakramnya. Tapi itu nggak berpengaruh besar sih cuy. Jadi remnya ini masih pakem-pakem aja.
Oke, jadi kalau urusan pakem ini gue berani bilang ini lebih pakem daripada kaliper bawaan cuy. Jadi ini kalian rem dikit aja, hit itu moncong dari motor kalian tuh langsung nunduk ke depan gitu loh. Saking pakemnya suspensi kalian sampai main. Nih tuh kayak gitu. Saking pakemnya. Dan untuk kampasnya sih substitusinya cukup gampang juga, karena kan bisa substitusi sama Brembo ya, yang dimana Brembo itu siapa sih yang nggak kenal Brembo kan ya. Motor-motor 250 cc itu kan juga mereka kebanyakan pakai Brembo yang aksial, jadi otomatis penggunanya banyak. Nah, karena penggunanya banyak, maka nggak perlu khawatir kesusahan buat nyari kampasnya. Cuman kalau pakai kampas Brembo ya itu agak mahal aja harganya. Kalau yang pakai kampas KTC itu harganya 150 ribuan kalau nggak salah. Kalau yang Brembo sih gue nggak tahu berapa. Yang pasti itu lebih mahal dari kampas KTC nya. Tapi yang gue suka dari kampas KTC itu cuy, dia tuh nggak makan cakramnya cuy. Jadi dia lebih cepat habis. Ya mungkin kekurangannya di situ. Tapi dia jadi hemat cakram karena dia nggak ngikis cakramnya. Oke, balik lagi ke kaliper depannya. Jadi karena kaliper depannya gua ini itu kan kaliper aksial, tapi dia itu fix ya. Jadi dia itu nggak bisa goyang kanan kiri kayak kaliper bawaan. Jadi kalau kalian mau pengeremannya itu lebih maksimal, itu harus pakai disc yang floating. Nah, jadi di sini gua itu juga udah ganti disc depannya pakai yang floating. Ini tuh tipenya tipe. Jadi disc depan gua itu mereknya Delcavic. Jadi dia tuh discnya baru cuy, baru keluar beberapa bulan yang lalu. Jadi karena gue udah ganti pakai kaliper yang fix, maka mau nggak mau gue harus ganti cakram yang floating supaya bisa buat ngimbangin gitu loh. Kalau pengereman bawaan kan dia itu kalipernya yang gerak. Nah, di sini karena kaliper gue itu fix, nggak bisa gerak kanan kiri, maka harus dipakein cakram yang floating gitu. Ini mereka ngapain dah? Ntar pulang-pulang masuk angin tau rasa. Oke, kita lanjut ke kesimpulannya cuy. Oke, jadi selama pemakaian part-part pengereman ini, yang gua rasain sih ini udah mantep banget, udah cocok di motor ini. Jadi ya buat 150 cc depan pakai kaliper 4 piston punya KTC, dan yang belakang pakai 2 piston punya KTC, ini udah kombinasi yang sempurna kalau buat gua. Part-part yang gue pakai ini sih gue rekomendasiin banget buat kalian yang mau upgrade pengereman. Kaliper depan ganti pakai 4 piston, belakangnya pakai 2 piston. Jangan lupa mas remnya juga harus menyesuaikan sama kalipernya. Jangan sampai kalian
upgrade kaliper, tapi mas remnya mas rem standar. Nah nanti takutnya mas remnya tuh nggak kuat mompa, jadi pengeremannya malah jadi nggak maksimal. Oh iya, jangan lupa juga kalau kalian upgrade pengereman itu, yang harus kalian upgrade duluan adalah selang remnya cuy. Jadi kalau kalian udah upgrade master rem, udah upgrade kaliper, jangan lupa kalian upgrade juga selang remnya. Kenapa? Karena takutnya selang rem bawaan itu nggak kuat cuy. Jadi selang rem bawaan itu kan bahannya masih karet ya, jadi takutnya dia tuh nggak kuat buat nahan tekanan dari master rem ke kalipernya. Beda sama kaliper apa namanya, beda sama selang rem aftermarket kayak yang gua pakai ini, itu mereknya TDR. Jadi dia itu udah braided steel cuy, udah baja dirajut gitu, pokoknya lebih kuat. Jadi dia lebih kuat daripada selang rem lebih kuat dari selang rem bawaan yang 100% karet bahannya gitu. Oke, mungkin video gue kali ini gue cukupin sampai sini aja cuy. Entah nanti ini gue jadiin satu part, ataupun kalau kepanjangan nanti gue jadiin 2 part, biar kalian gak bosan nontonnya kalau videonya kelamaan. Gue Gufron MV and see ya.